Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo, perkenalkan, nama saya Nyai Siti Syaharani dengan NIM 05 0212 8212 6222 dari Prodi Teknik Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, mahasiswa angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode ilmiah dengan tugas mereview atau meringkas skripsi yang ditugaskan oleh dosen saya sendiri. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai metode ilmiah, yaitu metode ilmiah atau scientific method adalah metode yang untuk melakukan penelitian suatu objek atau merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah sendiri melibatkan pengamatan dan pengukuran yang cermat, pelaksanaan eksperimen, pengujian, dan modifikasi hipotesis. Untuk skripsi yang pertama, di sini saya mereview skripsi dari Resi Angli Permatasari, terbit pada tahun 2022, dengan judul Uji Kinerja Kecepatan Putaran Pisau, Perajang, Tipe Blade, dan Tipe Chopper Knife pada mesin perajang untuk pakan bebek. Program Studi Teknik Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Yang pertama ada variabel dan kaitannya. Di sini dijelaskan, mata pisau perajang, tipe blade, dan tipe chopper knife pada mesin pencacah eceng gondok ini sangat dibutuhkan dalam reproduksi peternak yang membutuhkan peralatan dan mesin selama waktu yang dihabiskan dalam pencacahan atau memotong eceng gondok untuk menghemat waktu dan energi, sehingga dalam pencacahan eceng gondok membutuhkan waktu yang singkat dan dapat membantu pekerjaan para peternak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Variabel bebasnya ada klasifikasi eceng gondok dan morfologi eceng gondok. Variabel trikanya terdapat pada kinerja kecepatan putaran mata pisau, perajang, tipe blade, dan tipe chopper knife pada mesin pencacah eceng gondok untuk pakan bebek. Parameter-parameter yang digunakan pada skripsi yang pertama ialah kapasitas kerja alat, rendaman pencacahan, dan konsumsi bahan bakar. Data yang didapat pada skripsi ini ialah kapasitas efektif mesin yaitu sebesar 73,26 kg per jam. Nilai rendeman sebesar 94,67% dan nilai konsumsi bahan bakar sebesar 0,454 liter per jam. Karakteristik variabel atau matriks yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan jenis matematis yaitu numerik. Ketepatan pemilihan instrumen pada penelitian ini sudah sangat tepat karena tipe mata pisau yang digunakan untuk mencacah eceng gondok berpengaruh nyata terhadap rendaman pencacahan serta perlakuan variasi jumlah mata pisau berpengaruh nyata terhadap kapasitas efektif mesin dan konsumsi bahan bakar. Pada skripsi kedua itu terdapat berasal dari Ramona Hassana, terbit pada tahun 2002 dengan judul Pengaruh Kecepatan Putaran Variasi Jumlah Mata Pisau Tipe Blade pada Mesin Perajang Pakan Ternak dengan Berbagai Jenis Bahan. Prodi Teknik Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Di sini ada variabel dan kaitannya, yaitu putaran variasi jumlah mata pisau tipe blade pada mesin perajang pakan ternak biasanya digunakan untuk memotong dan membersihkan rumput-rumputan atau gulma. Tetapi dalam penelitian ini digunakan untuk mencacah pakan ternak bebek berupa hijauan pakan, jenis rumput benggala, rumput gajah, dan tanaman jagung agar lebih memudahkan para peternak dalam mengolah pakan ternak. Variabel bebasnya ada hijauan pakan dan jenis-jenis hijauan pakan. Variabel terikat yaitu uji kinerja kecepatan putaran mata pisau tipe blade dengan beberapa variasi jumlah pisau pada mesin perajang pakan ternak dengan menggunakan beberapa jenis hijauan pakan. Dan yang kedua ada mata pisau tipe blade. Parameter yang digunakan pada penelitian ini yaitu kapasitas kerja mesin, rendaman cacahan, dan konsumsi bahan bakar. Data yang didapat pada penelitian ini ialah pengukuran tertinggi pada kapasitas kerja mesin itu sebesar 52,10 kg per jam. Rendaman perajangan 94,89% dan kebutuhan bahan bakar 0,554 liter per jam dan hasil pengukuran terendah kapasitas kerja mesin yaitu sebesar 34,65 kg per jam, rendaman perajangan 89,11% dan konsumsi bahan bakar 0,354 liter per jam. Adapun karakteristik variabel atau matriks di sini ialah menggunakan matriks jenis matematis yaitu numerik. Ketepatan pemilihan instrumennya sudah tepat karena kecepatan putaran mata pisau dan karakteristik jenis bahan sangat mempengaruhi hasil dan dari kapasitas kerja mesin, rendaman perajangan, dan konsumsi bahan bakar.
Pada skripsi ketiga di sini ada Rini Meidan Nurmasari, terbit pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kadar Air Bahan dan Kecepatan Putaran Mata Pisau terhadap Kinerja Mesin Perajang Bawang, Prodi Teknik Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Sriwijaya. Pada di sini dijelaskan variabel dan kaitannya, pengaruh kadar air dan kecepatan putaran mata pisau pada mesin perajang dalam pengolahan hasil pertanian banyak digunakan termasuk mesin penghancur atau pemotong yang menggunakan sebagai teknologi untuk mengolah bawang merah. Alat perajang bawang ini dapat mendukung hasil irisan yang telah dicaca, baik untuk dimakan ataupun digoreng. Variabel bebasnya yaitu klasifikasi dan morfologi bawang merah atau Allium ascolonium L dan kadar air bawang merah. Variabel terikat yaitu pengaruh kadar air pada kinerja mesin perajang dan kecepatan putaran mata pisau terhadap kinerja. Parameter-parameter yang digunakan pada penelitian ini ialah kapasitas efektif alat, rendemen, dan keseragaman hasil perajangan. Data yang didapat pada penelitian ini ialah perlakuan kadar air 80% dan kecepatan mata pisau 700 A1-1 yaitu sebesar 98%, serta karakteristik variabel atau matriks yang terdapat pada penelitian ini ialah dengan jenis matematis yaitu numerik. Ketepatan pemilihan instrumen pada penelitian ini dirasa kurang tepat karena dalam penelitian ini perlakuan kadar air dan kecepatan putaran mata pisau berbeda nyata terhadap persentase parameter kapasitas efektif alat keseragaman hasil perajangan dan persentase parameter efisiensi perajangan pada uji BNI 5%, tidak berpengaruh nyata terhadap perlakuan kadar air maupun kecepatan putaran mata pisau. Kesimpulan dari meringkas atau mereview skripsi dan penelitian tadi ialah dari penelitian dibahas dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian pasti memiliki identifikasi yang berbeda dan dengan cara metode ilmiah ini kita dapat membantu menyelesaikan permasalahan dengan penalaran dan pembuktian yang tepat dan kebenaran yang bersifat objektif. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan menerima. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.